menjauhkan umat dari Nabi Muhammad, sudah masuk etnis, membicarakan tentang kearapan Nabi Muhammad SAW, sehingga muncul kebencian, mengajak orang untuk benci kepada Arab, muncul pemikiran-pemikiran yang bagaimana umat ini jauh dari Nabi Muhammad dengan cara dijauhkan dengan Arab. Yang diambil apa? Contoh sampel, contoh orang Arab yang berbuat jahat diangkat, ini loh Islam. Kerakusan orang Arab, kejahatan yang ada di Arab diambil, kemudian digambarkan ilmu Islam. Padahal Islam tidak seperti itu. Kalau ada Islam keras muncul dari Arab, ketahuilah Islam lembut yang ada di Indonesia ini dari mana datangnya? Ulama Hadramut, para ahli bait Nabi SAW Arab. Kalau ada suara Islam Nusantara, sebenarnya Islam Nusantara itu harus insaf. Islam Nusantara kalau memang ada, itu ngadopsi Islam Hadramut yang lembut. Biarpun istilah Islam Nusantara sebaiknya tidak usah dipakai, karena Islam Nusantara ini yang maksudnya Islam yang lembut telah dipakai oleh orang-orang yang jahat untuk digunakan agar menjauhkan dari Arab, menjauhkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang ketiga, ini Arab, membenci Arab. Padahal ulama-ulama besar seperti Ibnu Hajar Al-Haytami membuat suatu buku tentang keutamaan Arab, Mablahul Arab fi Fahril Arab, macam-macam banyak buku tentang keutamaan orang Arab dan hadis-hadis Nabi SAW tentang orang Arab. Sampai memang masalah riwayat hadis kita kembalikan kepada para muhadditsin, sampai mengatakan buhdul Arab nifaq, membenci Arab sendiri nifaq. Sekarang mulai muncul membenci Arab, sehingga kalau dilihat Arab rendah, naudzubillah. Nabi Muhammad adalah Arab. Pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kalau kita melihat orang kafir, yang kita benci adalah kekafirannya, bukan zat manusianya. Bahkan ini orang yang menyeru hak asasi manusia dan kesetaraan gender, kemudian tidak maunya adanya diskriminasi. Ini orang, memang orang keblinger itu kadang-kadang aneh, harus menyamakan antara kulit hitam dengan kulit putih, tapi giliran orang Arab dengan bukan orang Arab dibedakan, orang Arab jadi direndahkan. Ini memang orang pusing. Sesaat mengangkat kulit hitam bisa punya hak untuk menjadi seorang presiden, jadi presiden. Memang semuanya begitu. Sesaat dia mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, di saat dia pengen mengangkat dirinya sendiri pakai dalil inna akramakum indallahi atqakum, maksudnya aku loh yang paling takwa. Tapi giliran bicara tentang syariat yang lebih luas, boleh merendahkan Arab, tujuannya adalah sampai ke sana, merendahkan Nabi Muhammad. Li'anni Arabi, saya adalah Arab, Nabi Muhammad SAW. Muncul orang-orang semacam ini. Bahkan lihat, dari orang kelompok manusia yang menjauhkan kita dari Nabi Muhammad melalui kebencian dengan Arab, banyak yang kepleset dari lidah-lidahnya, sampai sunnah Nabi pun diganyang, dihabiskan. Kita mendengar bahwasanya sunnah Nabi urusan jenggot. Islam bukan jubah, Islam bukan jenggot. Innalillah, Nabi berjenggot, ikhwan. Bahkan sampai mengatakan bahwasanya yang semakin orang berjenggot itu bebel. Orang berjenggot itu tolol, orang berjenggot itu karena otaknya ketarik jadi jenggot. Ini sampai ada bahasa-bahasa aneh itu. Kalau betul kalimat itu muncul dari lidah orang begitu, tidak ada iman, bughdul Arab, kufr, nifaq. Sampai mengatakan orang-orang pintar banyak yang tidak berjenggot, orang paling pintarnya di dunia dan di akhirat Nabi Muhammad berjenggot. Kebetulan saya tidak berjenggot. Ini muncul kebencian, penanaman kebencian bermacam-macam cara. Lah ini umat kita ini sudah mulai ke bawah ini, sehingga ada muncul Islam Jawa, Islam Arab, Islam Indonesia, Islam Arab. Mau apa? Sampai suatu ketika ada pesan Sayyidina Rasulullah SAW kepada Sayyidina Salman, yang dikatakan Salman minna ahli bait. Salman sangat dekat dengan Nabi, biarpun beliau itu bukan dari ahli bait. Dikatakan Salman itu pangkatnya kayak ahli bait karena kecintaannya kepada ahli bait. Diwanti-wanti oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dalam hadis dan Imam Tirmidzi, ya Salman, la tubghidni fatufariqa dinaka, jangan kau benci kepadaku wahai Salman sehingga kau akan meninggalkan agamamu. Qultu ya Rasulullah kaifa ubghiduk, ya Rasulullah bagaimana aku akan membencimu ya Rasulullah.
Bika hadanallah, dengan mulah aku mendapatkan hidayah. Allah memberikan hidayah karena engkau. Bagaimana aku membencimu ya Rasulullah? Qala tubghidul araba fatubghidani. Karena engkau membenci Arab, maka engkau telah membenciku. Allah. Imam Hakim mengatakan ini adalah hadis sahih. Imam Tirmidzi mengatakan adalah hadis hasan. Banyak riwayat tentang bagaimana Arab. Kita tahu di Arab ada Abu Jahal, cuman yang kita bawakan bukan Abu Jahal, kita bawa Rasulullah. Di Mesir ada Imam Syafi'i, memang ada Fir'aun, kita nggak ngomong Fir'aun kita. Ini loh kadang orang mencampur adukkan, pengen, sebetulnya tujuannya tadi menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Maka awas, hati-hati kalau program propaganda akhir-akhir ini yang menjauhkan kita dari Arab, dikit-dikit melecehkan Arab. Misalnya sampai ada berita bahwasanya pendatang Arab itu di Bogor melakukan perzinaan dan sebagainya, di Bali juga demikian. Itu bukan yang dibawa Nabi Muhammad itu. Itu yang dibawa program Abu Jahal itu. Jangan itu dicantikan sampel Arab. Awas, hati-hati di sini. Karena di sini ada Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat panjang, aku dipilih dari orang Quraisy. Orang Quraisy dipikir dari Nabi, dipilih dari siapa? Dari orang Quraisy. Quraisy Arab. Tapi yang harus kita fahami adalah tujuan mereka. Kita harus cerdas. Musuh-musuh Allah ingin menjauhkan kita dari Nabi Muhammad dengan bermacam-macam cara. Yang akhir-akhir ini adalah milah. Seolah-olah Islam. Ini Islam dari siapa kita ini kalau bukan dari Nabi yang Arabi? Seolah-olah Islam kita, bahkan sampai dengan bahasa Islam ini Islam tersendiri. Kita harus punya kepribadian, punya percaya diri. Nggak usah pakai jubah-jubah, nggak apa-apa nggak pakai jubah, jangan menghina jubah. Nggak pakai jenggot, khilaf di antara ulama, tapi jangan menghina jenggot. Innalillah. Memang kalau sudah kebusukan, kan nifak di dalam hati, ada kekafiran akan muncul, diterjemahkan oleh lidahnya, merendahkan Nabi SAW. Bahkan satu lagi tokoh, yang karena tokoh kita katanya. Tapi kita tidak, kalau mereka mengaku, biarkan mengaku, tapi kita tidak menganggap tokoh semacam itu. Merendahkan ahli bait Nabi SAW, keturunan Nabi SAW, datang ke Indonesia katanya hanya untuk syahwat, dan dia bukan tidak ada apa-apanya dari Islam. Naudzubillah. Yang membawa Islam ke sini adalah ahli bait Nabi SAW. Harus kita akui itu. Dan mereka adalah Arab. Fadlullah, keutamaan Allah memang luar biasa. Dari orang yang belajar dia orang Arab di Indonesia, muncullah ulama-ulama besar. Ada ulama besar, dan mereka tergolong salmanu min ahli bait, biarpun bukan dari ahli bait Nabi, mulia mereka karena kecintaannya kepada Nabi SAW, dan cinta Nabi Muhammad, cinta kepada syariat. Ini kita sering dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan tentang aneh-aneh ini, Islam ala Jawa, Islam ala Indonesia, Islam Nusantara, kemudian muncul lagi kebencian kepada Arab. Ini adalah, hati-hati wahai ahli iman, propaganda dari musuh-musuh Allah. Tujuannya adalah satu, agar kita jauh dan benci kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah kita benci Arab, Masya Allah, di situ ada memang. Kalau benci Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad Arab. Nabi Muhammad adalah Arab, kelas. Kalau sudah benci Nabi Muhammad, habislah. Kufur, masuk ke kafiran. Dan itu yang diinginkan oleh orang kafir. Mereka menginginkan kalau engkau semua kembali kepada kekafiran, seperti tafsir ayat beberapa waktu yang lalu. Mereka menghendaki kita bersama mereka, karena mereka selama ini membenci Nabi Muhammad, maka mereka pun menginginkan kita membenci Nabi Muhammad. Cuman caranya mereka bingung. Makanya dengan tadi rentetan yang kami sampaikan itu, makanya kunci sederhana, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, awas, jangan sampai ada kebencian di hati kita. Segala sesuatu yang ada Nabi Muhammad, kalaupun anda tidak bisa melakukan yang serupa, jangan anda membenci. Mulai dari cara berpakaian Nabi, namanya sunnah Nabi, kebiasaan Nabi, cara makan, cara minum, cara duduk, cara berjalan, kalau sudah disambungkan dengan Nabi menjadi sebaik-baik cara. Ini adalah kaidah yang tidak bisa dibantah. Memang di Arab ada kekafiran, tapi bukan itu yang akan kita nukil, kita bawa ke masyarakat kita. Ada kebrutalan, ada kejahatan. Kadang dihubung-hubungkan dengan kasus Palestina. Bukankah Arab itu adalah kekuatan? Kenapa Palestina tetap saja tertindas dan sebagainya? Membuat contoh Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay bin Salul dibawa, diangkat ke permukaan, lalu dikasih label itu Islam. Yaitu salah, Abu Jahal bukan Islam, pembantaian bukan Islam, perzinaan bukan Islam, bukan. Nah, tapi mereka kan tempat turunnya Islam. Abu Jahal itu bersama Nabi itu.
Jadi kejahatan ada di mana-mana, ada di Makkah, ada di Arab, ada di Jawa, ada di Indonesia. Memangnya di Jawa nggak ada orang bermaksiat, nggak ada bezina, nggak ada koruptor, begitu, nggak ada pencuri di Jawa. Permasalahan adalah kebencian dengan Nabi Muhammad yang tersimpan di dalam hati. Akan muncul ide-ide bagaimana menjauhkan dari Nabi Muhammad. Nggak tahu tahun depan ada apa lagi kira-kira. Ini Arab nih akhir-akhir ini paling crash, ini paling baru ini. Bagaimana menjauhkan kita Nabi Muhammad melalui Arab ini, melalui membenci Arab, ini muncul akhir-akhir ini. Harus kita sampaikan agar memberi jawaban kepada orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu biar faham. Baik.